Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Zahida dari kelas HKIC akan menjelaskan fikih ibadah tentang melacak varian hadis tentang wudhu, mandi, tayamum, dan istinja menurut kutubus sittah. Jadi yang pertama kita akan membahas hadis-hadis yang membahas tentang wudhu. Namun sebelumnya, wudhu secara istilah adalah suatu perbuatan yang menggunakan air bersih yang digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu, anggota wudhu, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas kecil yang menempel pada tubuh kita, yang dimulai dari niat sampai membasuh kedua kaki. Wudhu ini merupakan salah satu syarat syah sholat. Nah, apabila kita sholat dalam keadaan masih berhadas, maka sholat kita dihukumi tidak sah. Hal ini dijelaskan pada suatu hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabih bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Urutan sanad hadis ini adalah Ishaq bin Ibrahim sebagai sanad pertama atau awalus sanad. Yang kedua ada Abdul Razak sebagai sanad kedua, Ma'mar sebagai sanad ketiga, Hammam bin Munabih sebagai sanad keempat, Abu Hurairah sebagai sanad kelima atau sanad terakhir. Nah, dalam berwudu ini kita harus memenuhi ada sesuatu yang harus dipenuhi, yaitu berupa rukun wudu. Nah, di Al-Quran setelah disebutkan bahwasanya 4 rukun atau fardu wudu itu ada 4 rukun wudu. Itu adalah yang pertama membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku-siku, dan sabulah kepadamu kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, untuk jumlah bilangan dalam membasuh anggota wudhu ketika berwudhu boleh 1, 2, atau 3 kali sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya, Abu Isa berkata, Waqi meriwayatkan hadis ini dari Sabit bin Abu Sofia. Ia berkata, aku berkata kepada Abu Ja'far, Jabir menceritakan kepada kamu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu berkali-kali. Ia menjawab, ya. Hanan dan Qutaibah menceritakan itu. Keduanya, Waqi menceritakan kepada kami dari Sabit bin Abu Sofia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Urutan hadis tersebut, yang pertama ada Abu Isa sebagai sanad pertama, yang kedua ada Waqi sebagai sanad kedua, Sabit bin Abu Sofia sebagai sanad ketiga, Abu Ja'far sebagai sanad keempat, Jabir sebagai sanad kelima. Syarat-syarat wudhu itu ada 6. Yang pertama beragama Islam, niat, air yang digunakan harus suci, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi air sampai pada kulit. Kemudian jika ada seorang yang membuang hadas kecil sebelum dia beribadah, maka ia harus wudhu. Dan jika ada seseorang yang membuat hadas pada saat sebelum wudhu, maka ia wajib bersuci terlebih dahulu. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim juga telah dijelaskan bagaimana tata cara berwudhu sebagai berikut. Dituturkan dari Humron bahwasanya Utsman meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur, lalu menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar atau istinsya. Kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan kanan dan kirinya hingga siku-siku 3 kali, lalu mengusap kepala, membasuh kaki kanan dan kirinya hingga kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhu saya ini. Urutan sanad hadis ini ada yang pertama ada Humron sebagai sanad pertama, Utsman sebagai sanad kedua dan terakhir. Dari hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tata cara berwudu itu adalah yang pertama niat yang diucapkan dalam hati, mengucapkan basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali sampai siku-siku, berkumur-kumur dan istinsyak, membasuh muka sebanyak 3 kali.
Kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku-siku, membasuh kaki kanan dan kiri sampai mata kaki, dan menyela-nyela jari. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai dengan sanad yang sahih juga dijelaskan tentang tata cara Nabi dalam berwudu ketika mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Yang artinya dituturkan oleh Ali radhiyallahu an tentang tata cara berwudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, beliau mengusap kepalanya 1 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasai dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini itu hadis yang paling sahih pada bab tentang mengusap kepala. Kemudian urutan sanad hadis tersebut, Ali radhiyallahu an sebagai sanad pertama dan terakhir. Disebutkan juga dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah tentang tidak sahnya sholat orang yang tidak memiliki wudu. Nah, ini seperti hadis yang di atas ya, tapi beda periwayatan. Waqala sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yadhkur ismallaha alaihi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu dan tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang kedua, materi selanjutnya kita akan membahas tentang melacak varian hadis tentang mandi prospektif kutubus sittah. Mandi junub atau yang disebut sebagai mandi besar adalah mandi yang dilakukan menggunakan air bersih dan suci yang mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Dalam mandi wajib ini tidak hanya ada mandi wajib saja, tapi ada mandi sunnah. Contohnya kayak mandi pada sholat Jumat atau mandi Jumat ya. Kemudian ada mandi ketika umroh dan haji, mandi ketika adanya gerhana matahari, mandi ketika kita setelah memandikan mayit, kemudian mandi sholat 2 hari raya. Nah, mandi ini adalah mengalirkan air dari ujung rambut sampai mata kaki atau mengalirkannya ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar yang menempel pada tubuh. Nah, rukun mandi ini ada 3, yaitu niat dalam hati, mengalirkan air ke seluruh tubuh, dan menghilangkan najis yang menempel pada tubuh. Perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi besar itu ada 6, yaitu keluarnya mani secara sengaja maupun tidak sengaja, wanita yang telah selesai mengeluarkan haid, bertemunya 2 alat kelamin, nifas dan wiladah, muslim yang meninggal tetapi bukan mati syahid, dan non-muslim atau orang kafir yang baru masuk Islam. Nah, berikut adalah kumpulan hadis yang membahas tentang mandi menurut kutubus sittah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang membahas tentang wajibnya mandi setelah bertemunya 2 alat kemaluan. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Fadalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Hisham, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika sedang duduk di antara 4 anggota badannya lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib mandi baginya. Hadis ini dikuatkan oleh Amru bin Marzuq dari Syu'bah seperti hadis tersebut, dan Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Abi Qatadah, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan seperti hadis tersebut. Urutan sanad hadis. Yang pertama ada Mu'adz bin Fadalah sebagai sanad pertama, kemudian Hisham sebagai sanad kedua, Abu Nuaim sebagai sanad ketiga, Qatadah sebagai sanad keempat, Al-Hasan sebagai sanad kelima, Abu Rafi' sebagai sanad keenam, dan Abu Hurairah sebagai sanad ketujuh. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bolehnya mandi telanjang apabila sendirian, yang artinya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar,
Dari Hammam bin Munabih, dia berkata, ini adalah sesuatu yang diceritakan dari Abu Hurairah dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyebutkan beberapa hadis darinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dahulu orang-orang Bani Israel mandi secara telanjang. Sebagian dari mereka melihat aurat sebagian yang lain. Dahulu Nabi Musa alaihissalam juga mandi sendirian. Lalu mereka berkata, demi Allah, sesuatu yang menyebabkan Musa tidak mau mandi bersama dengan kita ialah karena penyakit pada zakar yang menjadikannya mengembang. Suatu hari ketika Musa mandi, ia meletakkan pakaiannya ke atas sebuah batu. Tiba-tiba batu itu bergerak dengan membawa pakaiannya. Musa berlari mengejarnya sambil berteriak, "Hai batu, tinggalkanlah pakaianku," sehingga orang-orang Bani Israel dapat melihat aurat Musa. Kemudian mereka berkata, demi Allah, ternyata Musa tidak sedikit pun aib penyakit. Setelah itu batu tersebut berhenti, lalu Musa mengambil pakaiannya dan kemudian memukul batu tadi. Abu Hurairah berkata, demi Allah, pada batu tadi terdapat bekas pukulan Musa 7 atau 6 kali pukulan. Susunan sanad hadis yang pertama, Muhammad bin Rafi sebagai sanad pertama, Abdul Razak sebagai sanad kedua, Ma'mar sebagai sanad ketiga, Hammam bin Munabih sebagai sanad keempat, dan Abu Hurairah sebagai sanad terakhir. Kemudian yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang mandi sesudah memandikan mayit. Ini termasuk mandi sunnah ya. Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar memberitahukan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih dari ayatnya, lalu Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setelah memandikan maka ia harus mandi, dan setelahnya membawanya maka ia harus wudu, yakni memandikan mayit. Urutan sanad hadis yang pertama ada Muhammad bin Abdul Malik sebagai sanad pertama, kemudian Abdul Aziz bin Al-Mukhtar sebagai sanad kedua, Suhail bin Abu Shalih sebagai sanad ketiga, ayahnya Suhail bin Shalih sebagai sanad keempat, dan Abu Hurairah sebagai sanad terakhir. Yang keempat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai tentang larangan orang yang junub mandi di air yang tergenang. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Shalih al-Baghdadi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di air yang mengenang kemudian mandi junub di sana. Jadi kita tidak boleh bersuci di air yang mengenang ya, karena apabila kita bersuci di air yang mengenang, najis itu akan tetap menempel pada tubuh kita, karena harusnya kita mandi di air yang mengalir agar najisnya itu bisa hilang dan tidak tetap pada tempatnya. Urutan sanad pada hadis ini yaitu Ahmad bin Shalih al-Baghdadi sebagai sanad pertama, Yahya bin Muhammad sebagai sanad kedua, Ibnu Ajlan sebagai sanad ketiga, Abu Zinad sebagai sanad keempat, Al-A'raj sebagai sanad kelima, dan Abu Hurairah sebagai sanad keenam atau sanad terakhir. Yang kelima ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang mandinya seorang wanita karena junub. Dari Ummu Salamah ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang menyanggul rambut di kepalaku. Apakah aku harus mengurainya untuk mandi junub? Maka beliau menjawab, cukuplah bagimu untuk menuangi rambutmu dengan 3 kali tuangan air. Kemudian kamu siram dirimu dengan air, maka sucilah kamu. Dan beliau menambahkan sabdanya, dengan demikian kamu telah suci. Urutan sanad hadisnya cuma satu, yaitu Ummu Salamah sebagai sanad pertama dan terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang membahas tentang mandi sunnah pada hari Jumat, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Umar bin Khattab ketika ia berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba masuklah seorang lelaki. Maka Umar berkata, mengapa kamu terlambat sholat? Orang itu menjawab, tidak ada yang membuatku terlambat kecuali setelah aku mendengar adzan, lalu aku berwudu. Kemudian Umar berkata, kamu melakukan wudu juga? Tidakkah Anda mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu pergi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Urutan sanad hadis ini, yang pertama ada Abu Hurairah sebagai sanad pertama, yang kedua ada Umar bin Khattab sebagai sanad kedua atau sanad terakhir. Yang ketiga adalah melacak hadis tentang tayamum menurut Kutubus Sittah. Tayamum itu berasal dari kata tayamuma yang berarti niat. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 267,
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Nah, secara istilah, tayamum ini adalah bersuci menggunakan debu dengan mengusap tangan dan wajah. Tayamum ini menggunakan debu yang suci. Apabila kita tidak menemukan air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Tayamum ini adalah rukhsah atau keringanan dalam bersuci. Rukun tayamum ini ada 4, yaitu niat, mengusap muka, dan kedua tangan sampai siku-siku, dan tertib. Nah, ini adalah hadis-hadis dari Kutubus Sittah yang membahas tentang tayamum. Yang pertama ada hadis dari riwayat Bukhari yang membahas tentang bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Hajjaj dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Al-Hakam dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya, telah berkata pula Ammar tentang masalah ini, maka Syu'bah memukulkan telapak tangannya ke tanah lalu mendekatkan kepada mulutnya, kemudian mengusapkan ke mukanya dan kedua telapak tangannya. Urutan sanad hadis ini ada Hajjaj sebagai sanad pertama, Syu'bah sebagai sanad kedua, Al-Hakam sebagai sanad ketiga, Dzurri sebagai sanad kelima, Sa'id bin Abdurrahman bin Abza sebagai sanad kelima dan terakhir. Yang kedua ada hadis riwayat Imam Muslim tentang tata cara bertayamum dengan benar. Dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Ternyata aku tengah junub dan tidak ada air, maka aku berguling di atas tanah seperti yang dilakukan binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya cukup dengan kedua belah tanganmu begini. Beliau menepuk tanah sekali, kemudian mengusap tangan kiri dan kanannya, lalu punggung kedua telapak tangan, kemudian wajahnya. Urutan dari sanad hadis ini adalah Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an sebagai sanad pertama dan terakhir. Yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi tentang bertayamum bagi orang-orang yang junub apabila ia tidak mendapatkan air. Artinya, Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid Al-Hazaza dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bujan, dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya debu yang baik atau yang suci adalah alat untuk bersuci bagi muslim. Jika tidak mendapatkan air meskipun selama 10 tahun ia tidak mendapatkan air, maka hendaklah menyentuh air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik. Mahmud berkata dalam hadisnya, debu yang baik itu adalah alat yang baik untuk bersuci seorang muslim. Urutan sanad hadis itu ada Muhammad bin Bashar sebagai sanad pertama, Mahmud bin Ghailan sebagai sanad kedua, Ahmad Az-Zuhaili sebagai sanad ketiga, Sufyan sebagai sanad keempat, Khalid Al-Hazaza sebagai sanad kelima, Abu Qilabah sebagai sanad keenam, Amr bin Bujan sebagai sanad ketujuh, dan Abu Dzar sebagai sanad terakhir. Yang keempat ada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasai tentang bertayamum dengan debu. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Ismail bin Sulaiman, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Husaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyid dari Yazid Al-Faqir dan Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, yaitu ditolong Allah dengan rasa takut yang dicampakkan pada musuh-musuhku selama 1 bulan, dijadikannya bumi sebagai tempat sujud dan bersuci, maka dimanapun seseorang dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, sholatlah di situ, dan aku beri syafaat bagi yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Dan aku juga diutus kepada seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumku khusus diutus dengan hanya kepada kaumnya. Urutan sanad hadis ini ada Hasan bin Ismail bin Sulaiman sebagai sanad pertama, Husyam sebagai sanad kedua, Abu Sayyar sebagai sanad ketiga, Yazid Al-Faqir sebagai sanad keempat, Jabir bin Abdullah sebagai sanad kelima atau sanad terakhir. Yang kelima ada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah tentang sebab disyariatkannya tayamum, yang artinya
Dari Ammar bin Yasir, dia berkata, di saat mereka para sahabat bertayamum serta Rasulullah SAW, beliau menyuruh orang-orang untuk bertayamum, maka mereka menepukkan debu dengan telapak tangan dan tidak menggenggam sedikit pun debu tersebut di telapak mereka. Kemudian mereka mengusap wajah mereka dengan sekali usapan, lalu mereka kembali menepuk tangan mereka ke tanah sekali lagi, kemudian mengusap tangan mereka. Urutan sanad hadisnya cuma satu, yaitu Ammar bin Yasir sebagai sanad pertama dan terakhir. Yang keenam ada hadis riwayat Sunan Abu Dawud tentang bertayamum karena luka. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar dalam suatu perjalanan, lalu seseorang di antara kami kepalanya terkena batu dan terluka, kemudian orang itu bermimpi junub. Maka dia bertanya-tanya kepada sahabatnya, apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan hukum keringanan bagimu, sedangkan kamu sanggup memakai air. Lalu laki-laki itu mandi. Setelah dia mandi, ketika kami datang menghadap Nabi SAW dan dilaporkan kepada beliau tentang peristiwa tersebut, maka Rasulullah bersabda, mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya dahulu kalau mereka tidak mengetahui? Sungguh obat kebodohan itu hanyalah bertanya. Dia cukup bertayamum dan membalutkan kain di atas lukanya itu, kemudian menyapu bagian perbannya. Setelah itu dia mencuci seluruh anggota badan yang lain. Urutan sanad hadisnya itu Jabir radhiyallahu anhu sebagai sanad pertama dan terakhir. Yang kemudian materi selanjutnya yaitu melacak hadis tentang istinja menurut Kutubus Sittah. Istinja menurut bahasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan hadis yang keluar dari kubur, dan kubur menggunakan benda bersih dan suci seperti air dan batu. Hukum beristinja ini wajib ya, karena istinja itu berfungsi untuk menghilangkan najis. Apabila kita hendak beribadah, terutama sholat, hendaklah kita beristinja terlebih dahulu untuk menghindari menempelnya najis pada tubuh kita yang keluar dari kubur maupun dari dubur, agar ibadah kita dapat dikatakan sah karena sudah terhindar dari najis. Nah, berikut ini adalah kumpulan hadis yang membahas tentang istinja menurut Kutubus Sittah. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang membahas tentang istinja menggunakan batu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Maki berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya bin Sa'id bin Amru al-Maki dari kakeknya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mengikuti Nabi SAW saat beliau keluar untuk buang hajat, dan beliau tidak menoleh ke kanan dan ke kiri hingga aku pun mendekatinya. Lalu beliau bersabda, jadikan untukku batu yang digunakan untuk beristinja, dan janganlah bawakan tulang atau kotoran hewan. Lalu aku datang kepada beliau dengan membawa kerikil di ujung kakiku, dan batu tersebut aku letakkan di sisinya. Lalu aku berpaling darinya. Setelah selesai, beliau menggunakan batu-batu tersebut. Urutan sanad hadis ini ada Ahmad bin Muhammad al-Maki sebagai sanad pertama, Amru bin Yahya bin Sa'id bin Amru al-Makus sebagai sanad kedua, Abu Hurairah sebagai sanad ketiga atau terakhir. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan menghadap kiblat ketika beristinja. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, apabila kamu ingin membuang air besar, janganlah kamu menghadap kiblat. Begitu juga janganlah kamu membelakanginya sewaktu kencing atau membuang air besar. Sebaliknya menghadaplah ke timur atau ke barat. Urutan dari sanad hadis ini ada Abu Ayyub al-Ansari sebagai sanad pertama dan terakhir. Yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang beristinja menggunakan air dan sesuatu yang makruh yang dipakai untuk beristinja. Artinya, Hanad menceritakan kepadaku, Hafiz bin Riyad menceritakan kepadaku dari Daud bin Abu Hindun, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Qamamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu beristinja menggunakan kotoran binatang dan tulang, karena tulang itu merupakan makanan dari saudaramu dari bangsa jin. Urutan sanad hadis ini, Hanad sebagai sanad pertama, Hafiz bin Riyad sebagai sanad kedua, Daud bin Abu Hindun sebagai sanad ketiga, Abu Sya'bi sebagai sanad keempat, Al-Qamamah sebagai sanad kelima, Abdullah bin Mas'ud sebagai sanad terakhir. Kemudian ada yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tentang menggosok tangan setelah beristinja. Telah mengabarkan dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak Al-Mukarrimi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Syarik
dari Ibrahim bin Jarir dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu setelah bersuci dari buang air. Beliau menggosok tangannya dengan tanah. Urutan sanad hadis ini yaitu Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak Al-Mukarrimi sebagai sanad pertama, Waqi sebagai sanad kedua, Syarik sebagai sanad ketiga, Ibrahim bin Jarir sebagai sanad terakhir, Abu Hurairah sebagai sanad kelima atau sanad terakhir. Yang kelima, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang istinja dengan batu, dilarang dengan kotoran hewan yang kering dan tulang. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua dengan anaknya, yaitu aku akan mengajari kalian, apabila kalian membuang air besar, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk beristinja menggunakan 3 batu dan melarang untuk menggunakan kotoran hewan yang kering dan tulang, juga melarang beristinja menggunakan tangan kanan. Urutan hadisnya itu Abu Hurairah sebagai sanad dan pertama dan terakhir. Yang kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan apabila dia pergi buang air besar, maka janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dan kalau minum, maka janganlah minum dengan 1 kali nafas. Urutan sanad hadis ini Abu Qatadah radhiyallahu. Urutan sanad hadis pada hadis di atas yaitu Abu Qatadah radhiyallahu an sebagai sanad pertama dan sanad terakhir. Hikmah dalam bersuci dalam ibadah. Yang pertama adalah Allah mensyariatkan wudhu adalah sebagai untuk membantu manusia memperoleh kebersihan dan kebugaran dalam melaksanakan ibadah sehingga orang itu dapat menghadap Tuhannya dengan keadaan bersih dan suci. Yang kedua, Allah Maha Bijaksana mewajibkan wudhu kepada manusia jika tiba waktu untuk berdiri di depan raja dari segala raja. Hal ini merupakan sopan santun dalam beragama karena wudhu menciptakan kepuasan, kerelaan, dan kebugaran dalam tubuh sehingga manusia tidak malas dan merasa apatis dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, ada hikmah disyariatkan dari kewajiban mandi besar setelah junub yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu menghilangkan bau tak sedap dan berbahaya bagi tubuhnya dan tubuh suami yang disetubuhi. Ketika mandi, kotoran yang melemahkan kesehatan akan hilang. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.